ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami. Kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Masyarakat tuh sekarang dibikin heboh sama tragedi meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Merah Putih pas ikut latihan militer. Ceritanya gimana? Kok bisa sampai kehilangan nyawanya? Ini kan koperasi. Langsung aja kita cek now. Jadi awalnya Koperasi Merah Putih itu ngebuka lowongan pekerjaan untuk posisi manajer yang mana penempatannya tuh di seluruh Indonesia. Waktu itu yang jadi sorotan, posisi koperasinya tuh ada di atas gunung, di tengah kebun, sampai titiknya yang ada di area pemakaman. Siapa yang mau beli coba di area pemakaman? Nggak sampai di situ, yang juga jadi perbincangan masyarakat adalah kewajiban dari para calon manajer untuk bayar 100 juta rupiah kalau resign. Tapi nggak lama abis itu rame, akhirnya aturan itu dihapus. Eits, masih ada lagi. Calon manajer Koperasi Merah Putih wajib ngikutin latihan militer. Ini juga yang akhirnya disorot sama masyarakat. Mau jadi manajer koperasi, ngelayanin orang, ngelayanin pembeli, ngapain harus wajib ikut militer coba? Daripada kita penasaran, langsung aja kita simak yang satu ini. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Di tengah latihan militer ada berita duka. 25 Juni 2026 ada berita 2 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia. Gak lama dari itu, infonya yang meninggal bertambah jadi 3 orang. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodijur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjianto Krisdayanto Maulana. Dari informasi yang beredar, calon manajer yang meninggal ini katanya ngalamin henti jantung pas ngejalanin rangkaian latihan. Nah, korban kedua yang meninggal diduga karena heat stroke atau kelelahan akibat suhu panas yang ekstrim pas kegiatan berlangsung. Calon manajer yang ketiga yang meninggal katanya karena komplikasi kesehatan, tuberkulosis. Gak berhenti sampai di situ, ada lagi informasi yang meninggal karena sesak napas sama penurunan kondisi kesehatan. Nah yang kelima nih, ada juga yang ngalamin sesak napas. Pas tahu ada 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia, Ketua Tim Kesehatan bilang kalau pelatihan militer yang diikuti oleh seluruh calon manajer Koperasi Merah Putih ini tuh udah sesuai prosedur. Emang iya Pak? Kita langsung simak deh yang satu ini. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik
daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Di kesempatan yang berbeda, salah satu pihak keluarga korban tuh menyatakan kalau sang adik yang jadi calon manajer Koperasi Merah Putih enggak punya riwayat kesehatan yang buruk. Jadi kesehatannya tuh masih seger buger, kesehatannya tuh masih biasa-biasa aja kayak orang normal pada kayak gitu kan. Jadi ini sebenarnya kelelahan atau seperti apa? Kita simak dulu dari pihak keluarga. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu. Dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Ngedengar kabar adanya 5 calon manajer yang meninggal, Wakil Ketua Komisi 1 DPR bilang Kementerian Pertahanan harus ngelakuin evaluasi supaya kedepannya prosesnya berjalan dengan baik. Dan kita, kalau dari pengetahuan saya, proses rekrutmen, kesehatan segala macam itu sudah dilalui, dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Merespon adanya 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia, Kementerian Pertahanan akhirnya berkomitmen untuk melakukan evaluasi supaya lebih baik ke depannya. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Sementara itu, yang menarik nih ada Menteri HAM yang bilang kalau pelatihan militer yang bersifat fisik untuk para calon manajer Koperasi Merah Putih ini udah nggak relevan dilakuin. Ya emang kalau misalnya mau jadi manajer koperasi itu harus banget ya latihan militer. Emang apa urgensinya? Kita simak dulu pernyataan Menteri HAM yang satu ini. Kenapa? Kalau sifat-sifatnya boleh, tapi kalau untuk latihan dasar militer, saya pikir mungkin tidak relevan. Apalagi masyarakat Indonesia seperti ini, mereka lebih suka dididik untuk tanggung jawab. 30 Juni 2026, pemerintah resmi menghentikan sementara bahkan ngehapus pelaksanaan latihan dasar militer atau Latsarmil singkatannya bagi calon manajer koperasi desa, kelurahan, Merah Putih. Keputusan ini diambil setelah meninggalnya 5 peserta setelah rangkaian pelatihan di sejumlah daerah. Akhirnya, tragedi yang menimpa 5 calon manajer Koperasi Merah Putih ini ninggalin satu pertanyaan yang besar yang belum juga terjawab. Apakah sistem pelatihan sudah benar-benar siap untuk menjaga keselamatan para peserta? Di satu sisi, pemerintah tuh negesin bakal ngelakuin evaluasi menyeluruh, menghentikan sementara pelatihan yang beresiko fisik. Tapi di sisi lain, masyarakat juga menuntut lebih dari sekadar evaluasi, tapi juga kejelasan, transparansi, dan juga tanggung jawab yang tegas. Kini, di tengah duka dan juga sorotan publik, 5 manajer Koperasi Merah Putih tidak boleh menjadi sekadar angka, tapi harus ada evaluasi nyata dari pemerintah terkait hal ini. Demikian Cek Now kali ini. Saya Syem Hakung. Tetap kritis, tetap waras. Merdeka!